viewers, salam sejahtera buat kita semua. Balik lagi sama gue Marcia di sini. Selamat datang di channel Fobia. Thank you buat kalian yang udah subscribe dan yang udah selalu nonton video-video gue yang sebelumnya. Dan kali ini gue akan mereview dan unboxing action figure si Tanjiro dan temennya. Siapa namanya gue lupa. Hari ini gue akan mereview dan unboxing action figure Demon Slayer yang warnanya sepia. Mau tau isinya kayak apa? Langsung kita unboxing. Tetap di Fobia, info hobi action figures. Ya, jadi ini dia guys, si Tanjiro, sepupunya Tanjidor yang suka nongkrong tanjakan. Nah, ini dia gua PO waktu itu dan sekarang kurang lebih harganya sekitar 250.000 sampai 300.000-an. Jadi untuk seri yang ini dia dipasanginnya sama ini ya. Atau kenapa dia dipasanginnya bersama ya? Padahal masih ada karakter lainnya kan, kayak Zenitsu dan adiknya Tanjiro. Dari luarnya sih kelihatan bagus banget, tapi ya biasalah, namanya juga kemasan ya, pasti diberikan yang terbaik ya. Tapi nggak tahu nih, kita lihat aja dalamnya kira-kira dia bagus atau enggak. Langsung kita unboxing. Oke, untuk isinya sendiri kita cuma dapat 3 part ya, karena dia memang posisinya cuma berdiri aja. Pertama stainlessnya, kedua si Tanjiro, dan kepalanya si Tanjiro. Kita buka langsung. Nah, untuk base plate-nya kita dapatnya yang black matte ya, Dove. Ininya nggak glossy. Kalau Dragon Ball kan biasanya ada yang glossy gitu, dan ini yang black matte. Dan ini biasanya kalau misalkan action figure Dragon Ball dan Luffy, mereka berupa paku gitu ya, seperti ada timbul gitu ya, seperti yang bagian ininya, bagian ini biasa adanya di sini. Tapi kalau untuk yang si Tanjiro kali ini adanya di kakinya Tanjiro. Nah, untuk kalian yang udah beli ini, jangan kecewa, jangan kaget kalau ternyata pedang yang kalian dapat akan bengkok seperti ini. Jadi mohon dimaklumi, atau kalian sudah bisa memprediksi ya, kira-kira kalau misalkan beli ini bakal banyak atau enggak sih ya. Kalau menurut gue sih wajar ya, karena ini beberapa action figure yang lain juga kalau misalkan di packaging seperti box itu dirapatin gitu ya, dia berusaha untuk menyesuaikan dengan ukuran boxnya, makanya bahan plastik dan PVC seperti ini dia akan bengkok gitu. Nah, tapi ini pelan-pelan kita harus terapi pelan-pelan kita harus lurusin supaya dia lebih lurus gitu ya, nggak bengkok. Oke, untuk kepala gue lihat di sini catnya sih rapi banget ya, terutama mata sudah pasti rapi banget. Dan untuk rambut, ciri khasnya Ban Presto ya, semua dibikin tidak setajam yang di komik ataupun yang di animenya. Karena apa? Karena ini mainan dan harus aman. Kalau misalkan ininya rambutnya tajam-tajam, ini akan berbahaya, apalagi untuk anak-anak ya. Dan untuk cat di bagian badan, overall gue lihat oke. Tetap masih ada garis cetakan tapi tipis ya, hampir nggak kelihatan di kiri dan di kanan. Itu ya, kalau misalnya kalian bisa lihat di kiri dan kanan sebenarnya masih ada garis cetakan tapi tipis kok, nggak terlalu masalah banget. Untuk lambang Demon Slayer di punggungnya si Tanjiro ini menurut gue cukup rapi, cukup saja ya, cukup gitu, nggak sampai extremely rapi gitu. Tapi menurut gue ada kotor-kotor sedikit aja, tapi ya overall oke lah, cukup rapi. Kayaknya ini dia menggunakan decal juga gitu. Untuk bahan PVC-nya sendiri kalau menurut gua cukup ringan dibandingkan action figure yang lain. Mungkin karena si Tanjiro ini juga kelihatannya nggak didekor aneh-aneh gitu ya. Jadi cukup simple dan lekukannya juga cukup luas. Untuk bagian kain-kain di bajunya ini terlihat cukup natural. Sculptingnya juga bagus, nggak terlalu kaku. Kalau garis cetakan di celana tetap ada. Untuk cat di bagian sepatu yang bagian kecil-kecilnya ini, kalau menurut gue cukup rapi karena dia nggak belepotan ya, dan nggak berantakan. Dan kalau di sepatunya kalau gue lihat agak sedikit kotor ya. Nih kalau kalian bisa lihat di bagian sini, gue buka dulu deh. Nah, di bagian sepatunya sini kalau menurut gue agak sedikit kotor ya, sedikit aja ya. Jadi
sayang banget ya, cuman sedikit doang. Tapi overall sih kalau misalnya kita pajang simple begini aja nggak gitu kelihatan. Dan salah satu kelemahan lagi dari si action figure Ban Presto yang terutama si Tanjiro ini adalah dari rambutnya. Kalau menurut gua rambutnya tuh kaku banget. Jadi dia di bagian sininya tuh seperti pakai wig ya. Kelihatan banget di sini seperti ada tempelan gitu ya. Warna rambutnya dan warna di kulitnya ini seperti ada beda sedikit gitu ya. Wah, ini sedangkan yang ini coklat, sedangkan yang ini hitam dan abu-abu. Untuk garis cetakan di rambut kalau menurut gua sedang sih ya, nggak terlalu yang fatal banget. Cetakannya kelihatan dari sini sampai dari sini kelihatan, terus juga di bagian sini ujung-ujungnya. Tapi kalau menurut gua usaha mereka dalam membuat si Tanjiro ini menurut gua kelihatan banget ya, karena dia memang berusaha untuk menghindari bagian-bagian yang paling umum atau paling major dilihat ketika kita pajang begini. Jadi bagian-bagian yang menurut gua kurang rapi dia hindari dan dia letakkan di bagian belakang biasanya gitu. Kecuali kita pajang di meja puter ya, turntable yang akan mengekspos dia 360 gitu. Jadi kalau menurut gua agak sayang aja sih. Dan ini catnya sebenarnya cukup rapi di bagian kera dan bagian sabuknya juga cukup rapi ya, nggak terlalu berantakan. Cuma memang namanya mass production wajar sih kalau menurut gua. Untuk bagian pedang catnya cukup rapi, cukup aja, nggak sampai extremely rapi, tapi masih oke lah gitu, masih oke aja cukup. Yang paling gua sayangkan adalah bagian rambutnya, jadi bagian sini agak sedikit berantakan ya, tapi nggak tahu nih kita bisa amplas atau enggak, tapi kayaknya sih susah ya. Dan ini kelihatan banget rambutnya dipisah dari kepalanya dan dibagi beberapa part. Jadi part yang pertama adalah rambut utama dia yang di bagian sini. Kedua rambut bagian jambang yang dari sampingnya ya, kelihatan ada garis ya di sini, dan di rambut itu kayak pakai wig ya. Dan part yang ketiga ada jambang yang sebelah sini. Nah ini kalau secara keseluruhan sih menurut gua cukup aja sih, cukup. Karena sayangnya pertama dia posenya nggak aneh-aneh, hanya berdiri aja. Jadi nilainya menurut gua sih sedang aja, cukup aman aja, cuman berdiri doang. Jadi posenya tuh kurang rumit dan posisinya cuma berdiri aja. Artinya kalau kita mau pajang dia lebih enak satu tim gitu ya, posisinya berdiri semua. Dan yang paling gua sayangkan sejauh ini cuma hanya bagian rambutnya aja. Oke, overall sih cukup. Ini warnanya yang spesial ya, yang sepia gitu. Padahal warnanya si Tanjiro kan bajunya hitam dan hitam-hitam keabu-abuan gitu ya. Oke, langsung kita lanjut ke karakter berikutnya ya. Nah, untuk karakter berikutnya ada suku Konoha, dan ini yang digosip-gosipkan akan menjadi pasangan yang paling ideal buat si Tanjiro. Tapi untuk dari kemasannya kita lihat keren banget ya, pasti selalu dipasang gambar yang fotonya yang paling keren, meskipun ini action figure juga yang difoto. Tapi gue yakin ini udah melalui proses editing, jadi pasti keren banget. Atau mungkin setidaknya dia pakai action figure yang beneran, tapi dibikin action figure yang paling perfect untuk display di kemasannya. Tapi gimana kondisi dalamnya, langsung kita cek aja. Nah, seperti action figure si Tanjiro, kalau kita beli yang Konoha ini, kita akan dapat hanya 3 part karena mereka posenya mungkin cuma berdiri aja. Nah, untungnya si Konoha ini pedangnya nggak bengkok, untungnya ya. Tapi kalau gue lihat sih kayaknya rapi nih, bagus nih. Gue lihat sih cakep nih, cat-catnya nih rapi. Langsung kita buka aja. Nah, untuk base plate-nya sendiri kita dapat yang sama kayak Tanjiro ya, warnanya hitam ya, black matte, doff juga permukaannya, karena mungkin mereka masih satu seri. Langsung kita cek aja bagian cat di bodinya. Untuk cat di body, kalau gue lihat sih, wah ini kayaknya sih rapi banget sih. Jangan dilihat, oke. Kalau menurut gue nih catnya cukup rapi, dia bikin simple aja, tapi dia berusaha untuk memaksimalkan agar rapi. Bagian pita di bajunya juga rapi banget catnya, meskipun ini kalau gue rasa masih satu bagian, enggak deh, ini tempelan. Ini tempelan yang ditempel ke jubahnya, ke cape-nya. Untuk pedangnya gue lihat catnya juga rapi karena dia warnanya kontras banget ya.
Jadi kalau misalnya dia nggak rapi pasti ketahuan banget ini. Terus untuk bagian sepatu, dia kan pakai sepatu talinya banyak nih ya, panjang nih. Dan menurut gue ini cukup standar aja, nggak terlalu aneh-aneh banget, rapi sekali juga. Ya cukup rapi lah kalau menurut gue, cukup aja ya. Untuk garis cetakan di bagian kaki hampir nggak kelihatan meskipun ada, tapi dia pinter banget naruhnya di bagian yang cukup rumit di sini, jadi kayak nyaru gitu rasanya gitu. Jadi untuk bagian cat di sepatu juga cukup rapi, standar. Nah bagian belakangnya agak somplak sedikit ya, meskipun kelihatan garis cetaknya di sini. Menurut gue sih ya cukup oke lah untuk harga yang terjangkau ya. Kita nggak bisa terlalu harapin dia super perfect banget, itu juga nggak bisa, karena ini hanya action figure yang range-nya 200.000 sampai 300 ribuan, standar lah kualitasnya yang kita dapat seperti ini. Kecuali kita mau bergeser sedikit aja, kita bergeser ke arah Grandista, itu sudah sangat jauh berbeda ya. Grandista tuh rapi banget, meskipun bukan yang super perfect, tapi lebih rapi daripada si Ban Presto yang ukuran segini. Nah untuk cat di bagian muka, kalau gue lihat wah rapi banget sih ini. Ini kalau menurut gue lebih bagus untuk kepala ya. Untuk kepala menurut gue kepalanya lebih bagus daripada kepalanya si Tanjiro. Nah kenapa gue bilang lebih rapi? Meskipun dia rambutnya dibikin terpisah, tapi dia tuh nggak kelihatan seperti pakai wig kayak si Tanjiro ini ya. Tanjiro tuh di jidatnya kelihatan banget kayak pakai wig. Sedangkan kalau ini enggak. Jadi mungkin kan memang bentuk rambutnya sendiri sesuai yang di anime dan di komiknya, di manganya, dia memang style rambutnya seperti ini. Jadi sebuah keuntungan banget supaya kelihatannya tuh dia nggak terlalu berantakan, meskipun dia hanya tempelan gitu. Garis cetakan juga hampir nggak kelihatan, meskipun tetap kelihatan, ini hampir ya. Dan yang gua salut di sini adalah bagian si kupu-kupu yang buat pitanya dia. Jadi kupu-kupu bagian pitanya ini kalau menurut gua nggak digambar, melainkan di stiker atau di decol ya. Karena rapi banget coy, bener-bener ini rapi abis. Ya dibilang rapi-rapi amat juga nggak terlalu lah ya. Tapi cukup rapi kalau menurut gue, soalnya ini decol sih stiker gitu, kayak di stiker di matanya gitu tuh. Jadi dia action figure Ban Presto matanya rapi, karena menurut gue yakin itu bukan digambar melainkan di decol. Nah kalau misalkan di bibirnya, gue yakin ini dicat karena kelihatan banget beda ya sama mengkilatnya sama yang di mata. Tapi cukup yang di sini termasuk rapi kalau menurut gue, bibirnya nggak belepotan ya. Kalau biasa kan kalau pakai lipstick kan biasa ada yang belepotan ya, apalagi kalau habis makan kepedesan ya. Wow. Pakai lipstick warnanya putih, putih. Pakai lipstick warnanya pink, jadinya merah gelap ya kan. Nah kalau untungnya kayaknya nih anak nggak pernah makan cabai atau dia nggak suka pedes, gua nggak tahu. Karena kalau di filmnya bisa diam aja gitu ya orangnya, nggak terlalu bawel gitu. Untuk cat di bagian kancing juga cukup rapi, bagian sabuk rapi. Ya kalau menurut gue sih ini cukup aman aja sih. Soalnya nggak aneh-aneh banget sih. Dia nggak terlalu aneh-aneh bikin desainnya. Dari karakter filmnya juga nggak terlalu aneh-aneh. Karakter anime manganya juga nggak terlalu aneh-aneh. Jadi dia pun main aman sih kalau menurut gue. Jadi si Sculpture atau si company yang memproduksi action figure ini juga santai aja gitu. Karena bentuknya nggak aneh-aneh. Untuk baju kalau menurut gue cukup luas ya, ban pinggangnya juga cukup. Dan kalau menurut gue bagian si cape-nya ini, jubah putihnya ini sebenarnya awalnya terpisah. Karena kenapa gue bilang begitu? Soalnya bagian kerannya rapi banget dan pasti dia tempel. Setelah dia bikin yang bagian bajunya, baru dia masukin ke dalam dari leher gitu ya. Overall oke sih kalau menurut gue, cukup lah. Action figure harga sekitar 250.000 sampai 300.000. Menurut gue cukup aman, karena memang dari karakter sendiri nggak terlalu aneh-aneh ya. Oke, kurang lebih itu aja sih. Jadi buat kalian yang mau beli action figure ini, bisa kalian cek langsung di toko online kesayangan Anda ya. Mungkin kalau ada di antara kalian yang udah beli, bisa kalian komen di bawah apakah kalian dapat yang sama atau enggak. Jadi gue bisa tahu yang jelek itu gue punya doang atau semuanya sama gitu. Oke. Thank you buat kalian yang udah nonton, thank you buat kalian yang udah subscribe juga. Yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya setiap kali gue bikin video baru nanti kalian akan diinformasikan oleh YouTube. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton, yang udah support channel ini. Gue sumpahin semua kalian sehat selalu, bahagia selalu, limpahkan rezekinya sehingga kalian bisa beli action figure yang banyak. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.